mabok juga tahu. Abu apa sih abu? Yang tukang mabok juga tahu. Apa ayatnya? Pertama tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang orang-orang yang sudah beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat dalam beberapa hari yang terbilang. Maksudnya itu satu bulan. Perintah Allah hukumnya wajib terutama buat umat yang beragama Islam. Dalam rukun Islam itu termasuk kan? Dalam rukun Islam yang kelima itu kan? Di antara yang kelima itu kan? Ya. Apa rukun Islam pertama? Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Shaum Ramadan. 5. Haji. Salah satu daripada syarat orang yang mau dikatakan Islam harus puasa. Dan juga itu diwajibkan buat orang-orang yang sudah beriman. Artinya kalau yang sudah beriman semua ya otomatis mengerjakan puasa. Kita lihat di bulan puasa itu. Cuman hari pertama doang itu usuh rame-rame semua ya. Mau kena yang udah 3 tahun disimpan juga terbuka itu. Yang setahun tersimpan itu ya, terbuka lagi mau kena dicuci. Ya, pas di bulan Ramadan itu semua waduh lapak masjid itu wah sempit rasanya itu. Semua orang sudah berlomba-lomba pengen sholat itu di bulan Ramadan. Suasananya semarak. Ada contoh kasus ketika pas hari pertama Ramadan, saya pulang ke Parung Panjang. Itu kereta Parung Panjang terkenal kereta paling padat. Padat sampai ke atas-atas. Ya. Begitu saya naik kereta itu suasananya biasanya hiruk pikuk, orang ngobrol di sana sini, yang ketawa-ketawa, yang main kartu, yang segala macam, yang menawarkan dagangan. Hari itu sunyi, sepi, bukan gak ada orang. Khusyuk suasananya. Orang tuh rame, tapi suasananya khusyuk. Ternyata semua lagi pada puasa. Nggak kedengaran bunyi nggak ada. Nggak ada yang nawarin aquanya pak, aquanya nggak ada. Lepet nggak ada. Sepi. 3 hari kemudian saya pulang dari Parung Panjang menuju Jakarta. Ramai kembali seperti biasa. Yang tadinya nggak puasa kembali kagak puasa. Yang tadinya tukang main kartu ya judi di kereta, judi lagi di kereta. Pedagangnya kembali nawarin lagi, cuman pakai ada bahasa diplomasinya. Ya, ada diplomasinya apa dia bilang? Pak, buat buka, siapin buat persiapan buka jam 8 pagi. Dari situ saja udah kelihatan. Kalau di persentase berapa persen? Nggak ada 10%-nya. Umat Islam pada bulan Ramadan itu puasa ya. Betul nggak? Mau jauh-jauh ya, jauh Parung Panjang ya. Di sini juga ada ya. Kalau yang dapat alhamdulillah gue tahun ini puasa berapa kol? Karena aku cuma dapat 17 hari. Kalau perempuan pantas bilang 17 hari ya, karena ada kemungkinan head. Terus yang namanya takwa adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhkan semua yang dilarang. Apa saja larangannya? Coba nih cewek-cewek bisa pada tahu larangan. Apa aja yang dilarang oleh Allah? Hah? Malu-malu. Apa aja yang dilarang oleh Allah? Yang besarnya aja yang besar. Judi, dilarang nggak? Dilarang oleh Allah. Mabuk-mabukan, dilarang oleh Allah. Berzina, dilarang oleh Allah. Ini jelas kelihatan kalau bangsa kita ini secara keseluruhan sudah beriman dan sudah bertakwa, artinya nggak bakal ada perjudian, nggak bakal ada tempat mabuk-mabukan, nggak ada yang namanya perzinahan. Ini bukannya dilarang malah dilokalisir, dikasih tempat judi. No, di pulau air banyak itu tempat judi, disediain sarananya.
Mangga Besar gudangnya, Gajah Mada Bagua memang itu tempatnya. Namanya perjinahan, wah sepanjang Mangga Besar itu. Sepanjang Mangga Besar itu tempat perjinahan resmi. Yang bulan Ramadan kemarin suruh ditutup pada demo itu, WTS-nya. WTS pada di demo. Ulama di demo sama WTS. Ya. Dari sini saja kelihatan bahwa bangsa kita belum beriman dan belum bertakwa. Betul nggak? Jangan ragu. Betul nggak? Tahu ini sampai RCTI ntar nih. Pada betul mau nih. Besok pada tangkap-tangkapnya gitu. Kalau kita ceritain kepanjangan ini cerita tentang Indonesia ini, ya tentang ketidaktakwaan. Artinya kita ambil garis besarnya saja bahwa bangsa Indonesia ini secara keseluruhan belum beriman dan belum bertakwa. Nah kalau demikian kata Allah, kalaulah tidak beriman dan tidak bertakwa menurut kehendak Allah, maka Allah katakan apa? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika mereka mendustakan, ayat ini kelanjutan seperti itu. Akan tetapi jika mereka mendustakan, tidak beriman dan tidak bertakwa semuanya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum na'im? Kalaulah tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah ngancam. Hanya saja Allah ini mempunyai sifat yang maha lembut. Saking lembutnya ancamannya dicuekin. Saking lembutnya. Ya, ada Allah yang namanya Al-Latif. Allah yang maha lembut. Saking lembutnya Allah ngancam. Ini ayat ancaman. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah merasa aman penduduk negeri ini yang tidak beriman dan tidak bertakwa ini dari kedatangan siksaan kami yang datangnya tiba-tiba di tengah malam hari ketika mereka sedang tidur? Apakah merasa aman? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Apakah merasa aman penduduk negeri ini dari kedatangan siksaan kami, kata Allah, yang datangnya tiba-tiba di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main? Apa aminu makrallah? Apakah merasa aman dari azab Allah? Ini Allah mengancam, jangan main-main. Ini sudah terjadi. Ancaman itu sudah terbukti. Saya ngomong bukan karena kebetulan sudah terjadi. Saya ngomong Aceh belum terjadi tanggal 26 tepatnya. Jam 9.30 saya belum dapat informasi tentang Aceh itu terjadi. Kebetulan saya diundang oleh ini ya, pengurus Saduti. Pada saat itu judulnya bagus temanya, meraih berkah menolak azab. Betul nggak? Tanggal 26 pas peristiwa terjadinya tsunami. Itu belum terjadi tsunami. Saya baru bilang, kalau memang di penduduk ini nggak beriman, nggak bertakwa, bukan nggak mungkin Ancol ini akan terjadi seperti di Flores dulu, saya bilang begitu. Gempa kemudian tsunami ini dikeruk begitu seperti itu. Kejadian hari itu juga ya. Ini sudah terbukti. Apa nunggu bukti lagi? Allah sudah berpesan 1425 tahun yang lalu di dalam kitab sucinya. Di dalam ketetapan-ketetapannya yang pasti terjadi. Jadi kalau seandainya penduduk negeri ini tidak beriman, tidak bertakwa, maka yang ada azab. Tahun 2001 ketika saya ceramah di Al-Husna, saya nyatakan Indonesia itu rawan azab. Ketika kemarin berceramah saya di sana, saya akan katakan senantiasa diazab. 2 minggu setelah kejadian itu saya juga menyatakan Indonesia akan senantiasa diazab. Dan pasti, bukan mungkin. Apakah kita sekarang merasa aman? Kata Allah, fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman ini dari siksaan Allah, dari azab Allah yang datangnya tiba-tiba ini, kecuali orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Siapa mereka itu? Orang-orang yang zalim. Siapa mereka itu? Orang-orang yang kafir kepada Allah. Hati-hati. Kemarin di Palu ya, kebetulan memang korbannya cuma 1. Itu kejadiannya tengah malam, ketika sedang tidur. Ya. Di Flores 10 tahun yang lalu juga kejadiannya tengah malam, orang sedang tidur.
Orang lagi tidur, lagi mimpi apa itu? Lagi mimpi indah ya. Apalagi yang tidurnya itu pengantin baru, gak bakal pernah terbayang bahwa dia hari itu akan berpisah dengan istrinya, atau istri akan berpisah dengan suaminya. Yang ada adalah bayangannya dia nanti punya anak bahagia, ya, jadi orang kaya. Itu mimpinya begitu mungkin. Nggak taunya udah tengah laut. Dan kemarin ketika di Aceh itu kejadiannya di waktu duha, Allah katakan, apakah merasa aman nih kalau tidak beriman dan tidak bertakwa? Ayat itu lanjutannya begitu. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah merasa aman penduduk negeri ini nih yang tidak beriman dan tidak bertakwa dari kedatangan siksaan kami yang datangnya tiba-tiba di waktu duha? Apa waktu duha itu? Ya, dari mulai jam 7 itu waktu duha. Wa hum yal'abun, dan mereka sedang main-main. Kita semua nggak ada satupun yang tidak melihat, kita semua tidak satupun yang tidak tahu, kecuali yang nggak punya TV. Tapi hampir rata orang lewat 13 punya TV semua, ya. Itu jelas di depan televisi kapan kejadiannya. Ketika itu waktu sebelum kejadian Baitur Rahman itu lagi pagi-pagi itu biasanya seperti kayak di Monas, ya, di halaman Baitur Rahman itu banyak orang pada main-main. Ada yang main bola, ada yang lari-larian, ya, ada yang lagi santai, ada yang duduk-duduk, ada yang lagi bercerita, ada yang bersenda gurau di halaman Baitur Rahman. Pagi-pagi sedang main. Dan kejadian di sana bukan gak mungkin itu akan terjadi di sini. Setelah kejadian baru ramai kan? Nah, ini kita perlu mengantisipasi sedini mungkin. Kita harus mempunyai alat yang dapat mendeteksi kapan terjadinya. Itu udah dari dulu ngomongnya begitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini tuh belum ada katanya alat yang mampu mendeteksi gitu. Walaupun kemarin katanya dicemplungin itu di Laut Antartika itu. Yang namanya Amerika dan Cina yang mempunyai alat yang canggih. Dia menyatakan tuh sehari sebelum Ramadan, ya, sehari sebelum Ramadan dia menyatakan belum ada yang namanya alat yang canggih yang dapat mendeteksi kapan terjadinya gempa atau tsunami. Semua rata-rata memprediksi setelah kejadian. Ya. Setelah kejadian baru pada tahu, baru rame-rame. Oh, nanti di Pulau Jawa akan terjadi. Siapa yang memprediksi kalau hari ini terjadi gempa bumi di Bandung? Siapa yang memprediksi kalau kemarin terjadi gempa lagi di Sukabumi, di Garut? Gak ada satu pun yang berani menyatakan itu.